Sebelumnya minta keikhlasannya dan ketundukan hatinya untuk membacakan surah Al-Fatihah kepada guru kita, kiai kita, dan juga orang tua kita almarhum Kiai Ahmad bin Yati bin Nur Halim, begitupun dengan Nyai Hajah Siti Sa'diyah binti Kiai Haji Alon Sujani, dan khususnya untuk keberkahan dan keafdalan acara ini ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin khalisah wa li ruhin liman dzukran khususan liman ista'anaha bina ala hadhihi wa ikhlasin shaulillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim Muslimu wasi'na al-khalqi inna la ilaha illallah. Allahumma barik jam'an hadhihi al-ummat wa taqabbal min ba'dika. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tatimmus shalihat thumma tatimmus shalihat thumma tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat manba'ul khairat wal barakat masdarun nuri wan nafahat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man sara ila nahjihi ila yaumil ma'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ananda Al-Ustaz Muhammad Afan Afifi SHI, yang saya hormati Al-Ustaz Deden Priyatna MPDI, yang saya hormati Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Yani MPD, yang saya hormati Al-Ustaz Asep Sugandi, yang saya hormati Al-Ustaz Haji Dr. Andes Syarif Hidayatullah, yang saya hormati Al-Ustaz Kasman Hurib, yang saya hormati Mudir Pesantren Kuliatul Nasyin Al-Islamiyah Al-Ustaz Sadli Arif, serta Dewan Guru Asatidah wal Ustadzah, para kepala bidang dan kepala madrasah yang dalam hal ini pun tidak luput saya hormati, dan juga telah hadir di tengah-tengah kita alhamdulillah Dr. Martin, Rektor Universitas Juanda Bogor, dan juga yang kami hormati hadir juga di tengah-tengah kita Ketua MUI Cigombong Kiai Haji Fadli, mohon maaf kalau saya salah menyebut Kiai. Kemudian juga telah hadir di tengah kita Bapak Kapolsek Cigombong, alhamdulillah hadir. Rasanya baru kali ini kita kenalan ya, karena memang baru dilantik kemarin. Jadi kalau yang sebelumnya saya hafal. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi awal silaturahim yang baik di antara kita.
dan juga telah hadir tengah-tengah kita tokoh sepuh kita masyarakat yang menjadi tetangga pesantren. Betul, saya juga belum hafal namanya ini. Kemudian juga telah hadir Dr. Hasan, menjadi ayahanda dari Ananda Fitria Mahmudah Hasan, ya, barakallah, serta hadirin wal hadirat wali wisudawan serta santriwan santriwati, wabil khusus anak-anakku alumni Pasangka 2015 yang saya banggakan. Alhamdulillah, rasanya terbayar sudah rasa letih. Alhamdulillah, rasanya sudah tersiram, sudah rasa capek kita. Dan alhamdulillah, rasanya sudah terlunasi semua yang menjadi beban kami selaku guru dalam mendidik anak putra dan putri Bapak dan Ibu sekalian. Karena kami guru betul-betul menyadari, kami tahu betul di saat mereka kecilnya, sejak di awal mereka masuk pesantren. Saya tahu betul Taqiyuddin Al-Maksum itu kalau tidak salah adalah orang yang terkecil di antara kalian. Ya. Paling kecilnya, ya, paling imutnya, paling hitamnya kalau nggak salah ini. Paling jeleknya mah enggak. Tapi lihat hari ini dengan wajah yang berseri, alhamdulillah, tingginya saja sudah hampir ya sama dengan Ustaz. Putih bu, ganteng. Saya nggak tahu apa sudah ada nomor antrian yang menanti sebabnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, rasa letih itu, rasa capek itu, rasa tumpul kami seringkali dibuat jengkel, dibuat marah dengan kenakalan mereka. Rasanya hari ini sudah terbayar. Tapi musolihat sudah sempurna, sudah sempurna. Tinggal hari ini kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua amal hari ini mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ini gak sekali dua kali bu, dibuat kami marah, jengkel, dongkol dan sebagainya. Gak sekali dua kali. Karenanya saya kira tidak berlebihan kalau kami menyebut kami selaku guru memang bukan orang tua kandung antum. Tapi ada kalanya guru jauh lebih tahu secara mendetail ketimbang orang tua kandungnya sendiri. Ada kalanya seperti itu. Karena kita tahu sejak kemudian mereka masuk pesantren ini, ya, tahu jeleknya, tahu gantengnya, tahu cantiknya, bahkan tahu buduknya sekalipun kita. Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karenanya tiada momen yang perlu kita sikapi pada wisuda ke-14 ini selain fal yafroh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa bi fadlillahi wa rahmatihi, wa bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa dzalika khairun mimma yajma'un. Jadi tidak ada sikap yang patut saya ingin mengajak diri saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian selain mari kita sikapi momen yang sangat berbahagia ini dengan saling bergembira. Bergembira, falyafrah. Kenapa? Karena tidak mungkin terlaksananya acara ini dan tidak mungkin pula sampainya putra dan putri Ibu sampai di penghujung
proses pendidikan akhirnya. Kalau bukan bifadlillahi wa rahmatihi, kalau bukan karena fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga keberkahan hari ini tidak akan ada kalau kemudian bukan karena fadlullah wa rahmatihi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengapresiasikan kepada hambanya, dan ini diperintahkan untuk itu. Falyafrahu falyafrahu falyafrahu. Dzalika khairun mimma yajma'un. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini putra putri ibu yang sudah diwisuda meminta setelah lulus, setelah keluar dari selesainya acara ini, ingin refreshing, ingin jalan-jalan, ya, ingin disenengin, ingin dibanggain, nggak ada salahnya dengan itu. Tidak ada salahnya dengan itu. Tapi Ustaz nggak mengajari antum untuk kemudian meminta macam-macamnya. Maaf, janji papi dulu apa? Kalau lulus dikasih motor. Ustaz enggak, ingat ya. Jangan menjadi mental peminta. Ya, jangan mental peminta. Ya. Hari ini sudah dibayar, nanti musola. Amalnya sudah dibayar. Ya. Baik yang dinyatakan lulus ataupun tidak lulus, bagi Ustaz, bagi kita semua di sini, kami sudah berbangga memiliki anak-anak didik. Kami sudah berbangga memiliki antum dan anak-anak. Karena tidak langsungnya antum ini adalah cermin kami. Antum ini adalah cermin kiainya. Antum ini adalah cermin kami nanti di masyarakat. Ya. Nah ini, oleh karena itulah ya, patut kiranya hari ini kita berbangga bifadlillahi wa rahmatihi. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Bentar lagi adzan zuhur ini. Nah, beberapa tahun lalu saya pernah dikritik oleh seorang wali santri, lewat dari zuhur, kata Ustaz. Sudah, saya cepat aja Bu ya. Alhamdulillah memang tadinya semua nasihat sudah diwakili itu. Ustaz Imran sudah menyampaikan hadisnya, ada beberapa hadis tadi, ayat itu sudah dibacain, sudah diwakili sebenarnya. Ustaz Afan sudah. Tadi pidato 3 bahasa juga banyak nasihatnya. Kalau Sultan bicara tentang 3 hal dan sebagainya, wah sudah itu kalau nasihatnya. Saya bingung jadi saya mau ngapain di situ? Ada wiwi itu? Tapi ya sebentar ya. Pertama Bapak dan Ibu, izinkan saya ingin sekali lagi ya membacakan prestasi dari setiap program nihai. Pertama Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak kelas 6 mereka duduk di awal tahun aja. Mereka sudah digalakkan program yang pertama, yaitu program kelas, yaitu karya tulis ilmiah. Bahkan sebelum karya tulis ilmiah ada program yang namanya program taftisul kutub. Taftisul kutub itu apa ya kalau diistilahkan sekarang? Kalau kami sih membahasakannya di sini supervisi buku catatan dan buku pegangan. Jadi apa yang dimiliki oleh anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dicek kelengkapannya. Catatan gurunya pernah gak dia nulis? Kita cek semua. Ya, entah tisul untuk kita miliki. Ya. Nah seringkali kawan-kawan yang lengkap nanti ini suka jadi contekan Bu. Siapa yang lengkap dicontek, ditiru begitu. Nah ini siapa peraih 3 terbaik atau dengan peraihan nilai tertinggi? Yang pertama saya ingin bacakan, mohon berdiri ya. Yang pertama Ananda Nur Isabella. Ananda Isabella Jiro. Nah, ya. Kemudian Ananda Nurmana ya. Kemudian yang ketiga Nurul Kamilah Darisna. Kemudian yang keempat Raden Krishna Rahma Salsabila. Ini peringkatnya 9, nilainya 9 ya. Tuh drama kagak ada kan? Ngerasa gak? Ngerasa apa?
tanggapinya ya, Pak Rajin, putri semua, gitu ya. Ini 4 terbaik sesuai dengan peringkat nilai 9 semua. Ya, terima kasih. Kemudian setelah itu ada program yang disebut Amaliyat Tadris. Ya, apa itu Amaliyat Tadris? Praktikum mengajar. Jadi mereka sudah diuji mentalnya berdiri di tengah santri, anak didik, ngajarin. Dan bahasanya bukan bahasa Indonesia, Arab Inggris. Ya. Nah, ini siapa 3 terbaik? Yang pertama terbacakan Ananda Muhammad Fadli yang tadi khutbah dengan bahasa Arab. Ya. Ini yang pertama tertinggi. Kemudian yang kedua Ananda Aida Fitriawati. Ya, mumtaz pertama. Kemudian Ananda Gian Mukhrisah. Ya. Kemudian yang terakhir Ananda Lucy Nur Fajriati. Nah, ini calon-calon guru. Nah, dia punya bakat, ya, punya bakat calon guru. Ya, bagus dalam mengantarkan, bagus dalam menjelaskan, bagus dalam meruntun sistematika pengajaran, ya, dan sebagainya. Baik, silakan. Ya. Kemudian setelah itu ada program yang disebut karya tulis ilmiah. Jadi bapak dosen sebagainya, kita sebelum anak-anak melaju membuat sebuah skripsi, mereka sudah dikenalkan dengan karya tulis ilmiah agar nanti mereka nggak kaget gitu ketika kuliah. Nah, ini 3 terbaik kita akan bacakan. Yang pertama Ananda Putri Sahara. Nah, ini dengan nilai tertinggi 9 ya di Sahara. Kemudian Muhammad Fauzan Anwar. Ya, Fauzan Anwar. Kemudian yang terakhir Ananda Linda Permatasari. Nah, ini ya. Mereka calon-calon intelektual ya. Kemudian setelah itu ada program hafalan 12 surah. Ya, 12 surah. Udah rame Bu kalau hafalan 12 surah, udah rame Bu. Soalnya ini paling berat nih setelah praktikum mengajar. Nah, ini yang dirasa berat setelah praktikum mengajar adalah hafalan 12 surah. Pertama, 3 terbaik. Ananda Taufiqur Rahman. Nah, Taufiqur Rahman ya. Kemudian yang kedua Syifa Fauzia. Mana Syifa Fauzia? Nah, Syifa Fauzia istri saya sendiri yang muji. Nah, saya muji dan alhamdulillah istri saya banyak memuji Syifa ini. Kalau hafal tuh tanpa putus-putus dan tidak ada salahnya baris itu. Kemudian yang terakhir Ahmad Muhafiz. Muhafiz. Ya, itu. Nah, ini calon-calon yang memang kuat hafalannya dan memang 2 di antara mereka adalah santri tahfiz. Ya, Syifa Fauzia santri tahfiz bukan ya? Nah, jadi 2 mereka adalah santri tahfiz. Kalau mereka malu tiap hari hafalin. Kalau Syifa Fauzia ini tahfiz tapi Masya Allah baik. Kemudian presentasi hasil ujian nasional. Ya, ini saya akan bacakan santri terbaik untuk program IPA. Ya, untuk program IPA Ananda Anggi Meidina Setiawati. Anggi, ya, ini dengan nilai peraih tertinggi. Kemudian Fitria Mahmuda Hasan untuk program IPA ini ya. Kemudian Fauzia Hasanah. Baik, kita klik dulu sebentar.
Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan. Baik. Tadi hasil UN tertinggi untuk program IPA. Untuk program IPS, yang pertama raih nilai tertinggi Ananda Syifa Muzammil Al-Fatah. Kemudian yang kedua Ananda Siti Khadijah. Kemudian yang terakhir Ananda Gloksina Tingka Ayu Rosea. Ya. Ya. Nah, ini putri semua, tidak ada putra. Ya. Dari mau baik program IPA maupun program IPS semuanya putri. Sekarang hasil ujian pesantren, ujian komprehensif baik ujian tulis maupun ujian lisan. Ujian yang menguji mata pelajaran dari kelas 3 intensif sampai kelas 6. Nah, ini untuk ujian lisan raih tertinggi 3 tertinggi. Pertama atas nama Ananda Aidia Fitriawati. Aida Fitriawati. Kemudian kedua raih nilai tertinggi kedua ujian lisan Fitria Mahmuda Hasan. Kemudian peraih nilai tertinggi ketiga ujian lisan pesantren Ananda Siti Umayyatul Zuhra. Ya. Itu untuk ujian lisan. Untuk ujian tulis, ya, raih 3 terbaik, ya, tertinggi untuk ujian tulis. Yang pertama Ananda Raden Rifa Qadriatun Nisa. Kemudian peraih kedua Ananda Aida Fitriawanti, ya. Kemudian yang ketiga Ananda Fitria Mahmuda Hasan, ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya ada program Fathul Kutub. Apa itu Fathul Kutub? Fathul Kutub itu kajian kitab bumi. Ya, kita mengkaji setiap permasalahan dari 4 mazhab, dilihat dari sudut fikihnya, kemudian dilihat dari bidang fikih dan bidang tafsir. Ya, nah ini sudah saya kenalkan, kita kenalkan semua. Ya, yang pertama peraih nilai tertinggi adalah atas nama Ananda Aida Fitriawanti. Kedua Laras Rastika. Ya. Yang ketiga Holly Afida. Ya, putri lagi. Nah, ya. Putri lagi. Bahkan untuk hasil
Namun ini lebih banyak ketimbang tahun kemarin. Ya, tahun ini alhamdulillah lebih banyak mutazil ketimbang tahun kemarin. Hanya tahun kemarin ada putranya. Yang pertama, tahun ini empat-empatnya adalah dari putri. Ya. Nah, nanti akan kita bacakan setelah ini, ya, siapa wisudawan terbaik, teladan dan terfavorit. Ya, nanti setelah ini. Dari data Yudisium, Bapak dan Ibu yang kami hormati, insya Allah semua yang diterima anak adalah hasil objektif. Ya. Kami tidak memakai sistem KKM juga, kriteria ketuntasan minimal, sehingga kalau nggak nyampe 7 harus ditujuh-tujuhin. Nah, bisa kalau kita orang belajar tinggi, kalau dia nggak bisa 3 ya 3. Ustaz nyampe KKM-nya, gimana KKM-nya harus 7, harus remedial atau gimana? Gara remedial penting, ada remedial malah ditaik-taikin jadi ini. Kalau kita tidak sih, kita tidak ada sistem KKM, ya, kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalau 3-3, 4-4, ya, bahkan nanti ibu bisa melihat di transkrip nilai di rapor terakhir di dalam map itu, ya. Di antara mereka juga ada yang nilainya 2,5. Ayo siapa? Bisa tahu, bisa tanda tangan. Tahu ada 2,5 lebih kan? Nahu lagi, nahu wadi. Tapi nggak apa-apa, tidak hanya satu dan sebagainya. Jadi ada tuh 2,5 ya. Jadi insya Allah nilai itu murni objektif, ya. Dan nilai itu adalah komprehensif dari nilai ujian tulis, ujian lisan, ya, kemudian ujian praktek dan hasil observasi kami sehari-hari mengenai ubudiyahnya, mengenai praktek imamahnya, mengenai praktek khitobahnya, mengenai ketaatannya, mengenai kerapihannya. Insya Allah itu juga bisa dipertanggungjawabkan, ya. Dalam hal ujian, bukan ujian, observasi pengamatan. Yang suka imamin, bu, kelas 6 suka belajar diem imamin, maju gitu ya. Nggak ada ustadznya jadi imam. Bahkan lebih sering santrinya daripada ustadznya imam. Nah ini 3 peringkat, ya 4 bahkan. Saya bacakan santri terbaik dalam hal praktikum imamah. Ya, pertama Ananda Sultan Rifandi dari Putra. Kemudian yang kedua Ananda Taufiqur Rahman. Ya. Kemudian dari Putri Ananda Siti Masrufah dan Karisti. Ini ya, yang terbaik. Kemudian Hitobah untuk putra berarti itu menghitung jumlah kultum di bulan Ramadan dan juga hitobah Jumat, ya, dan juga hitobah. Jadi anak-anakku santriwan yang nanti besok tahun kelas 6, bahkan mungkin sebelum naik kelas 6 juga kelas 5 besok Ramadan udah kultum tuh. Itu diam-diam jangan disangka itu 1 jam sebagai nulis di belakang itu nilainya. Jangan kira nggak dinilai, itu dinilai tuh, ya. Nah, jadi jangan main, ya. Nah ini praktikum hitobah terbaik untuk putra. Ananda Gian Mohrisa, ya, terbaik. Kemudian yang kedua Ananda Billy Maulana. Ada Billy Maulana. Untuk putra, untuk putri hitobah, putri hitobah berarti untuk Ramadan. Yang terbaik pertama Ananda Siti Khadijah pertama. Kemudian yang kedua Aida Fitriawanti. Ya. Nanti siap-siap bulan Ramadan nyiapin teks kamu sebelum maju. Santri tahfidz, mahat tahfidz Al-Quran. Ya, jadi betul tadi yang disampaikan oleh Ustaz Afan bahwa angkatan ini adalah juga menjadi angkatan perdana kita meluluskan santri mahat tahfidz. Ya, ada 11 orang. Cuma saya akan bacakan 3 yang terbanyak saja. Pertama Ananda Fahmi Ibrahim dengan jumlah hafalan 8 juz. Ya. Kemudian Ananda Yulia Adiwara Hamdira dengan jumlah hafalan 6 juz. Kemudian Mutia Lestari dengan hafalan 6 juz. Ya. Itu untuk santri mahat tahfidz. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang wisuda hari ini, siang hari ini adalah berjumlah 160 orang. Seandainya almarhum Baihaqi itu hadir, maka jumlahnya adalah 161.
jumlahnya ganjil, bukan genap. Tapi ambil saja hikmahnya. Ya, jadi angkatan mereka ini, Bapak dan Ibu, dulu ketika mereka menjabat sebagai hisada pengurus di kelas 5, belum beres masa bakti kepengurusan mereka, ketua umum hisadanya meninggal karena sebab musibah kecelakaan ketika liburan. Hilang. Ya, jadi figur mereka hilang, ketua mereka hilang sampai sekarang. Kalau kemudian almarhum baik hadirin, mungkin jumlahnya nggak 160 itu, 161. Ganjil. Ambil hikmahnya Allah, yuhibbul bita. Mudah-mudahan Allah suka akan yang ganjil dan tarik itu almarhum, ya, karena keganjilan itu. Ya, ya karenanya, ya mudah-mudahan hari ini pun almarhum Bahaki menyaksikan kalian kita, ya, dan bangga terhadap kalian semua sudah menjaga alma mater kalian ini dengan utuh, ya, dengan utuh, ya. Dengan utuh 160 sampai detik hari ini, ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari rentetan program IHI, program kelas akhir itu selama yang mereka tempuh selama 1 tahun, ada program tambahan, yaitu program pengabdian. Dan program pengabdian ini sifatnya adalah penugasan. Kami tugaskan baik di dalam maupun di luar. Alhamdulillah untuk tahun sekarang tercatat sebanyak 11 pesantren yang meminta kepada kami tenaga-tenaga muda, tenaga-tenaga yang baru, tenaga semangat, tenaga-tenaga pengabdian. Saya ingin bacakan, mohon berdiri. Pengabdian untuk luar dulu, saya ingin bacakan untuk di luar dulu, ya. Pengabdian untuk di lokasi Pondok Pesantren Ibadur Rahman, Cilengsi, Bogor. Ini adalah pesantren yatim, ya. Kemudian yatim dan menampung hanya santri-santri yatim dan tidak ditarik biaya sama sekali, ya. Dan sedang merintis besarkan dan sebagainya, tapi khususnya kepada tahsin. Pertama yang mengabdi untuk di Pondok Pesantren Ibadur Rahman Cilengsi Bogor, Ananda Luciana Akbarwati. Kemudian Meli Zulfia Lubis. Kemudian Ridho Rojuli. Kemudian Billy Maulana. Jadi ini sesuai dengan permintaan mereka, lembaga tersebut mereka akan diorientasikan untuk menjadi guru sekaligus di sana, juga menjadi pengasuh, juga pembina asrama, juga pembina pramuka. Ya. Kemudian Pondok Pesantren Miftah Sudur, Lewiliang Bogor. Profil pesantren ini hampir gak jauh beda seperti kita, modern juga, ya, berasrama, berbaju berbahasa dan sebagainya. Cuma baru berdiri kurang lebih 3 tahun, ya. Nah, siapa? Hanya meminta 2, karena itu kita kabulkan hanya 2 saja. Untuk Pondok Pesantren Miftah Sudur Lewiliang Bogor, yang pertama Ananda Hari Rahman. Yang kedua Ananda Taufik Aditya. Ya, nah, 2 ini siap, ya. Kalau merasa kesepian dengan berduaan, boleh minta lagi nanti Ustaz. Saya tunjuk lagi sekali. Nah, minta dikawani dengan putri, maka Ustaz siap aja putrinya, ya. Ini untuk di Pondok Pesantren Miftah Sudur. Yang kedua Pondok Pesantren Darussalam. Darussalam mana ya? Ustaz ini. Bukan di kantor. Satu Pak, kalau pesantren Darussalam mana? Nanti bisa ditanya ke sini. Ini juga meminta hanya 2. Yang pertama Ananda Maulana Ajizi. Hadir? Ya. Yang kedua Muhammad Taufik. Muhammad Taufik, ya. Kemudian Pondok Pesantren Al-Fatah. Pondok Pesantren Al-Fatah ini kalau tidak salah yang di daerah Tangerang, luas pesantrennya itu ada 12 hektar. Ya, pesantren Al-Fatah ini, tapi baru merintis dan wakaf pesantrennya. Yang pertama
Ananda Anggi Meidina, ya. Kemudian Ananda Fitria Mahmuda Hasan. Kemudian Ananda Imas Nikmatul Husna. Jadi memang mintanya putri, ya putri semua. Karena mereka menjadi pembina putri di sana, masuk putri juga. Ya. Itu untuk pesantren Al-Fatah. Kemudian pondok pesantren Warasatul Anbiya Padang. Ya. Tahun kemarin juga kita mengirim Padang, tapi ini pondok kedua di Padang yang meminta ke kita tenaga. Ya. Pondok pesantren Warasatul Anbiya Padang yang pertama, dan ini sudah menyatakan dalam angket siap untuk mengabdi di luar Jawa, bahkan ke Papua sekalipun siap. Yang pertama adalah Ananda Adlan Al-Qari. Kemudian Muhammad Fauzan Anwar. Kemudian Ananda Ikmatul Pratiwi. Kemudian Ananda Lulu Kamilatul Fitri. Kalau ini ya siap Padang. Sebenarnya ada yang ke Papua, Adlan mau saatnya belum siap saja. Di tahun depan kalau siap. Ya, saya ke Papua. Manusia baru ngomong Ustaz di Papua Ustaz. Wah, Papua benar kok. Pulang-pulang bawa istri Papua nih. Kemudian pondok pesantren modern Al-Bayyinah Cisoka Tangerang. Ini pimpinannya adalah alumni kita, ya alumni kita seangkatan dengan Sadli Arif di Uli, ya dulu juga pernah mengajar di sana. Dan memang tiap tahun selalu meminta kita. Pesantren modern Al-Bayyinah hanya 2 orang. Pertama Khairul Hanafi, ya. Kemudian Raisul Umam, ya. Kemudian pesantren terpadu Al